Nah, kita ngobrol ringan-ringan aja ya malam ini Betul. meskipun Ah, judulnya itu super flu gitu ya. wah, aduh, Nah, sebetulnya juga agak serem juga gitu ya, ada wah, flu kok kok sampai ada yang agak-agak. super juga gitu Hmm, ya. Dan malam ini disclaimer ya teman-teman bahwa ini tuh kita hanya sebagai edukasi ringan gitu ya, tidak betul. menggantikan istilahnya tuh diagnosis maupun terapi yang dilakukan oleh dokter langsung ya ketika diperiksa gitu ya. Nah, kita Dok, sebatas ke suaranya informasi. putus-putus atau hanya saya? Ah, Di aku enggak sih, Ci. ya. Oh, Oh, oke, oke. oke. Mhm. Oh, masih putus-putus ya? Kadang iya, kadang Kadang iya, iya ya. kadang enggak. Mhm. Ya sudah, kita Oh, diam gini aja dok supaya kita hmm, tidak ya. putus-putus ya. Mhm. Nah, ini tuh pertama kan disclaimer ya, Ci, ya, bahwa ini tidak Ya. menggantikan istilahnya tuh diagnosis maupun terapi Iya. ketika Mhm. rekan-rekan atau teman-teman itu diperiksa gitu ya. Dan ini Mhm. sebatas edukasi aja. Dan malam ini kita mau kaitkan dengan essential oil. Dan ini juga disclaimer Oh. bahwa ini tuh Mhm. uh, essential oil berfungsi sebagai penunjang gaya hidup sehat gitu ya. Jadi Itu. tidak Mhm. menggantikan terapi yang biasa dilakukan oleh dokter ataupun di rumah sakit. Nah, itu sih Iya. intinya ya. Mhm. Ini Nah, sih pokoknya secara natural aja ya dok. Jadi kalau misalnya betul. teman-teman ingin eh, intinya sih sebenarnya pilihlah yang sesuai dengan teman-teman percayailah. Kalau misalnya teman-teman memang sudah punya gejala-gejala Hmm. yang ya kalau teman-teman merasa oh saya perlu ke dokter ya silahkan ke dokter. Karena kita kan di sini cuma berbagi saja ya dok. Sip. Ya. Oke. Nah sebelumnya dok mau tanya dong itu super flu itu sebenarnya apa sih? Kok sekarang ramai Hmm. banget ya? Mhm. Ya, jadi sebetulnya itu bagian dari flu ya, Ci ya. Terus kenapa Mhm. dibilang super? Kemungkinan dari gejalanya memang berat gitu ya. Mhm. Terus dia tuh istilahnya tuh onsetnya atau munculnya tuh cepat. Jadi kalau mungkin orang Mhm. sakit flu cuma ada tahapannya ya, bersin-bersin, terus mulai agak nggak enak badan, terus Mhm. beberapa hari kemudian baru tuh kejadian Mhm. batuk pilek, demam dan lain sebagainya. Nah kalau super flu ini tuh cepat gitu ya, jadi misalnya kita tuh siang tuh nggak kenapa-kenapa gitu ya, Mhm. tahu-tahu sore kok udah Betul. demam, udah nyeri Aha. tenggorokan, udah mulai bersin gitu ya. Mhm. Ataupun yang tadinya tuh malam kita kok biasa-biasa aja ya gitu ya. Mhm. Tapi tahu-tahu pagi-pagi kok udah udah demam, udah nyeri tenggorokan, udah batuk pilek dan lain sebagainya. Mhm. Nah, itu dari segi ininya ya, istilahnya tuh onset atau awal sakitnya. Ya. Terus yang kedua, dia itu lebih berat gejalanya dan bisa muncul komplikasi ya. Jadi Oh. misalnya komplikasi di pneumonia, kemudian ada nyeri otot dan lain sebagainya. Mhm. Lalu em, itu bisa juga dilihat dari lama sakitnya. Itu mungkin flu biasa sehari 3 hari istirahat yang benar udah bisa sembuh gitu ya. Mhm. Tapi kalau super flu ini bisa sampai seminggu 2 minggu. Waduh. Wah, halo, dok. Kayaknya kalau di saya loading nih. Mhm. Kalau di saya agak loading, apakah di teman-teman loading? Tolong ditulis ya kalau loading. Mhm. Nah, Atau ini mulai putus-putus sih ya. iya betul. Tadi Dia kalau super gejala. flu gejala jadi maafkan. Nah, kembali lagi di itu saya refresh lagi. Nah, kalau gejala yang flu-nya biasa itu kan cuma berapa hari ya dok? Biasanya 3 hari langsung bisa masuk kerja lagi, sehat lagi. Nah, kalau super flu ini kan saya baca-baca juga lama tuh 2 minggu lebih gitu kan? Apa Ya, iya bisa begitu? sampai dua Mhm. minggu. Terus kan lemas juga itu salah Mhm. satu yang istilahnya itu memperberat gitu ya. Mhm. Kemudian nyeri Mhm. otot gitu ya.
Aduh, Jadi benar. ini tuh benar-benar bikin tepar lah pokoknya gitu ya si super flu Aduh. ini. Nah itu Mhm. istilahnya tuh yang bikin dia jadi super gitu ya. Oh, kalau misalnya nih dok, kan ada yang bilang katanya diare tuh, ada yang bilangnya Hmm, ada gejala diarenya, ada gejala batuk berkepanjangan sampai 2 bulan. Nah, tapi kan hmm, itu hmm. semua orang berkata seperti itu. Jadi sebenarnya gejalanya kan cuma dikurang energi atau memang sakit otot atau memang pakai diare segala. Nah kalau diare itu kan Mhm, biasanya juga mekanisme tubuh ya Ci ya. Jadi kalau mhm, misalnya orang itu demam, mhm, dia ada refleks simpatis juga ya. Jadi mhm, istilahnya itu peristaltik si ususnya juga akan lebih cepat. Nah, dia hmm, mungkin diare. mhm, Jadi bukan secara langsung ya, karena untuk virus flu ini kan memang dia mhm. untuk ke saluran napas ya. Nah, Ah, itu oke. gejala tambahan aja mungkin ya. Tapi Mhm, yang utama itu ya seperti flu biasa, cuma onsetnya cepat, terus mhm, dia bisa muncul komplikasi antara lain ke pneumonia, batuknya mhm, berkepanjangan, kemudian sinusitis. mhm. Nah, kemudian ke lemas yang dominan, kemudian jadi otot yang berat gitu ya. Jadi orang tuh ini benar-benar ambruk pokoknya gitu ya. Heeh. Nah, Oh, itu yang si super flu kalau yang membedakan dengan asma nih dok, lain. Hmm. langsung langsung saya tanya ya, soalnya saya juga ada asma kan ya. Apakah kalau yang Ah, tipe-tipe kayak saya nih sama yang kan waktu 2 tahun lalu kita juga tahu ya sekitar bukan 2 tahun ya, lalu 4 tahun lalu kan ada COVID ya dok. Nah para penderitanya tuh ex pasien-pasiennya itu apakah kalau terkena super flu ini lebih parah atau biasa aja atau ya, misalnya gimana? otomatis iya sih. Jadi pertanyaannya bagus ya. Hmm. Kalau teman-teman ada komorbid atau penyakit penyerta yang lain, seperti diabetes, kemudian ada asma, punya alergi, tentu Hmm. saja itu akan memperberat ya, karena kan yang diserang tuh kan saluran nafasnya gitu ya. Kalau Hmm. misalnya ada komorbid diabetes, Hmm. daya tahan tubuhnya juga kan rendah, nah otomatis akan lebih mudah terserang ya atau semakin berat gitu ya Aduh. kondisinya gitu ya. Lumayan ya dok. Nah kalau Hmm. misalnya penyebarannya dok, apakah separah? Karena banyak ya hoax-hoax itu kan ya katanya menyebar sekali. Sudah disuntik pun masih bisa terkena. Nah terus sudah gitu Hmm. anak lebih rentan. Terus sudah gitu elders ya manula di atas 50 katanya jauh lebih rentan. Apa benar? Mhm. Ya, jadi kan ini penyebaran virusnya itu kalau yang super flu ini Mhm. lewat binatang juga bisa sih. Jadi bukan antar manusia aja gitu ya. Heeh. Terus sama seperti flu biasa juga, penyebarannya itu lewat batuk pilek, bersin, terus kalau kita Mhm. pakai tangan gitu ya, terus Mhm. kita pegang gagang pintu dan lain sebagainya, itu kan Oh. resiko orang pegang juga, nah dia Heeh. bisa tertular juga. Atau yang teman-teman yang bekerja, biasanya kan Mhm. pakai keyboard tuh di laptop atau komputer gitu ya. Nah itu juga resiko ini ya, kalau misalnya si komputernya dipakai bareng. Waduh, Kadang resiko orang lupa terhindar gitu, banget. asal ketik aja gitu ya. Gosok-gosok ya udahlah Heeh. alamat tertular gitu ya. Mhm. Terus si virus ini kan pinter ya, Ci ya. Mhm. Dia tuh bisa mengelabui kekebalan tubuhnya kita. Dan dia terus bisa Mhm. bermutasi. Mhm. Jadi istilahnya tuh gimana caranya dia tuh bisa masuk ke tubuh kita. Jadi meskipun kita udah divaksin, Mhm. vaksin itu kan untuk spesifik jenis flu tertentu misalnya. Iya Nah sih. Mhm. si virus flu-nya juga dia udah merubah diri gitu ya supaya dia tetap bisa masuk Heeh. gitu. Waduh. Jadi dia juga Mhm. kan makhluk hidup ya. Jadi Mhm. pasti dia pengen ada cara lain lah supaya dia tetap hidup gitu ya. Memang sih ya, Tapi Dok. Mhm. tubuh kita juga nggak kalah hebat gitu ya. Mhm. Kita juga bisa balan tubuh Betul. sendiri supaya kita bisa tetap
ngelawan si virusnya. Dan virus juga sebetulnya nggak pengen kita mati sih, Ci. Iya, kita kan harus ya Karena dia dok, dia kan karena dia sangat tidak pengen tetap mati. hidup juga gitu ya. Iya. Dia pengen cuma masuk aja gitu ya. Heeh, Terus kita cuma dibuat lemas-lemas aja, tapi heeh. sebetulnya dia juga nggak pengen Ya. kita meninggal karena dia pengen tetap ada di tubuhnya kita gitu. Aduh, Paling dia tuh cari penularan ke yang lain supaya tetap hidup heeh. gitu. Iya sih. Aduh, bagian situnya rada-rada nyengir sedap dok. Nah, kalau nih Hmm, dok, kan sekarang banyak yang nanya ya, terutama kan tadi kata dokter kan kita kan mau memperkenalkan cara natural ya minyak esensial. Nah, ya. biasanya orang-orang itu biasanya bilang apa sih kaitannya minyak esensial itu gitu kalau sama Hmm, hmm, eh, hmm. sama kekebalan tubuh, terus udah gitu sama emang kalau kita oles-oles bisa gitu kita sembuh. Nah, sebenarnya kita kan bukan bicara soal sembuhnya, tapi membantu Ya. kesembuhannya. Nah, itu jadi bisa Hmm. diceritakan nggak dok, minyak esensial tuh kenapa sih gitu? Kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu, lebih sehat gitu dengan minyak esensial itu. Mhm. Ya. Jadi saat kita sakit ataupun sebelum sakit, kita Mhm. perlu istilahnya tuh suportif atau yang bisa ngebantu buat tubuh kita itu bisa lebih fit, lebih bugar, lebih sehat. Mhm. Betul. Yang Mhm. pertama sih untuk flu ataupun kita tidak flu pun gitu ya, kita Ya, tuh perlu istirahat yang benar gitu ya, yang baik. betul. Mhm. Karena kalau istirahat kurang, terus kita juga lebih mudah stres. Kalau Betul. stres itu daya tahan tubuh pasti turun ya, Turun. mudah batuk pilek dan lain sebagainya. Kalau kurang tidur itu kortisol atau peradangan tubuhnya kita juga kurang ya. Mhm. Nah kalau bisa dirasain, kalau Mhm. misalnya tuh kurang tidur, itu kita kan badannya tuh pegel-pegel dan lain sebagainya Benar. gitu ya, Mhm. nggak enak gitu ya. Iya, Jadi misalnya tuh, oh perasaan tidur kurang, terus badan kok nggak enak, pegel, mau betul. ngapa-ngapain males gitu Mhm. ya. Jangar lagi, Ah Dok. itu jangan, jangan ya, jangan sirah. Heeh. Nah, eh, otomatis kita istilahnya tuh kan tidak mau juga ya tergantung dengan obat kimia untuk tidur. Mhm. Dan disclaimer ya Ci, ini kita Mhm. ngomongin testimoninya kita juga mungkin ya Ci ya. Mhm. Kalau aku sih pakai lavender itu tuh aku oles, aku hirup terutama di sekitar telinga gitu ya di sini. Nah itu merelekskan banget dan Oke. aku hirup 10 Mhm. kali aja dia itu bisa ngebantu untuk kita lebih cepat tidur Mhm. dan untuk Iya. lebih deep sleep Mhm. gitu. Nah, itu dari segi bagaimana kita bisa istirahat dengan baik. Itu teman-teman pasti apa ya istilahnya tuh kalau lagi flu udah pilek, mepeg apa sih mepeg teh sih Hmm, tersumbat mempat. hidungnya, Heeh. demam, Sesak. nyeri badan. Heeh. Nah, itu boro-boro bisa tidur gitu ya. Benar. Nah, makanya tuh kita si lavender tuh akan sangat-sangat membantu supaya kita tuh bisa lebih tidur, bisa lebih istirahat sehingga Mhm. pemulihan kesehatan tubuhnya kita juga akan bagus gitu ya. Betul. Terus yang kedua, memang ada essential oil yang untuk ngebantu istilahnya tuh imun sistem kita lebih bagus. Mhm. Caranya bagaimana? Itu teman-teman bisa oles di telapak kaki. Kenapa Mhm. telapak kaki? Karena dia kan pori-porinya paling lebar ya. Benar. Nah, dia Mhm. lebih mudah diserap Mhm. dan tubuh kita itu sel-selnya kita itu pelapisnya itu lemak ya. Pelapis sel itu lemak. Jadi oil itu kan dari lemak juga. Nah, dia bisa masuk ke intrasel tubuhnya Nah, kita itu teman-teman gitu ya. kata. Mhm. Jadi banyak yang Nah, bilang nggak mungkin ya dok, katanya, ah cuma dioles saja, masa sih? Kalau kata saya, mhm. nah itu penjelasannya.
Ya, karena molekul oil, essential oil itu sangat-sangat kecil ya. Jadi Mm. saat teman-teman rasakan kalau oles di tangan, lama-lama tangan kita tuh nggak lengket lagi. Tuh, Dia akan kering karena dia udah terserap. bahkan waktu dulu ya dok, kan dokter juga tahu ya, Eh, saya dulu kan dokter selalu bilang, Ci, dokter ini essential oil bagus. Terus jawaban saya, itu hanya minyak. saya saya peduli amat gitu. Nah, tapi sekarang gitu 2 tahun kemudian gitu saya baru sadar bahwa waduh luar biasa ya. Jadi kalau dioles pun nggak diapa-apain pun gitu dok. Itu hmm, benar-benar cepat ke serapnya ya. Cuman memang menurut saya emang minyak carrier oil itu jadi kayak hmm, coconut hmm, oil ya, minyak kelapa teman-teman. Kalau nggak bisa castor oil segala itu memang sangat berguna sih dok. Karena teksturnya itu kan kecil sekali ya. Kalau hmm. kita oleskan langsung nggak pakai carrier oil dok, itu saya kadang-kadang bingung terserap atau Menguap hilang ke gitu udara, ya. menguap banget, terutama kalau panas gitu. Nah, jadi untuk memastikan biasanya saya taruh dulu si FCO-nya. Kalau misalnya memang kita malas campur-campur ya, kita taruh dulu fractionated coconut oil-nya, si minyak kelapanya itu teman-teman. Nah, baru saya olesin ke essential oil-nya. Itu langsung dok. Kemarin saya pakai lavender peace ya, gitu, minyak lavender Hmm. peace sama adaptif gitu. Karena adaptif karena kan sejak saya mengalami COVID kayaknya saya kena ada deh 4 kali dok. Dan saya asma. Jadi Hmm, kebayang hmm, dok, hmm. kalau udara dingin banget kayak sekarang, susah banget saya nafas gitu. Nah, begitu saya pakai adaptif itu dan kemudian lavender peace, saya cuma 2 tetes loh di diffuser. Nah, itu sebenarnya karena saya juga mikir kalau dioles kan udah pasti bagus. Kalau dihirup bagus nggak sih gitu. Pengen tahu kan gitu. Selama ini oles-oles aja nih gitu. Ya, Ternyata 10 menit loh saya. Dan itu tidur paling enak saya dalam sejarah. Bangun jam 5 pun gara-gara anak harus sekolah. Aduh, sebel banget gitu. Nah, jadi selain ini nih dok, selain buat tidur ya, kan tidur meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, apalagi nih hmm. yang potensial yang bisa untuk superflu ini gitu. Meningkatkan Nah, daya tahan tubuh. terus untuk bagian nafas juga ya, Mhm, teman-teman bisa pakai yang peppermint, mhm, tea tree, mhm, eucalyptus, itu yang standar ya. Jadi istilah itu dia untuk mhm. ngebantu untuk napas kita lebih lega. Ya, Iya. itu sebetulnya banyak, tapi dengan 3 itu aja teman-teman cobain. Peppermint, Mhm, tea tree, eucalyptus. Itu dia ngebantu untuk napas kita, terutama pas hidung tersumbat, itu hmm. bisa lebih ke buka. Itu Iya, peppermint tea tree sama itunya disambungin aja tuh, Dok. biasanya di diffuse, Ci. Oh. Mhm, Diffuse. mhm, Mm. Diffuse itu ngebuka untuk pernapasan ataupun dioles di area tenggorokan, kemudian mhm, dihirup langsung gitu ya. mhm, Nah, untuk efek semalaman kan kita mhm. baiknya di diffuse sekaligus untuk ngebantu udara kita itu lebih bersih ya. Nah, ya sih, Hmm. kalau saya dok, tapi kalau kan kadang-kadang kalau yang buat orang kan bilang kalau kena superflu itu kan bisa kena ke ini ya sinusitis. Nah, kalau itu tuh Nah, kita oleskannya itu di mana sih dok? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, dok. Ada yang bilang di mana-mana. ah, Sebentar ya ini, ada yang mengirimkan IO-nya ke saya. Tuh. boleh. Ya lanjut. Nah, jadi dioles di mana? Ya, tapi kalau sinusitis kan dia sebetulnya juga sudah ada infeksi sekunder. Nah, Mhm. ada yang essential oil yang sifatnya tuh antivirus dan antibakteri juga. Kita bisa gunakan. Tea tree juga sudah antibakteri, Ci. Ya. Nah, Mhm. kita bisa tambahkan oregano sama on guard. Mhm. Jadi kalau misalnya itu lebih ke untuk pelega pernapasan, tapi untuk ngebunuh si bakteri sama virusnya, itu teman-teman harus pakai on guard sama oregano, Iya. ya. Uh, Itu mantep ya, Dok. Bisa dijelasin ya, sedikit nggak sih, Dok, soal si On Guard ini? Dalamnya on tuh kan guard ada cengkeh ini gitu ya. Mhm.
Onga tuh oil favoritnya aku, Ci. Itu Sama dok. P3K banget. Benar. P3K banget, jadi harus punya di rumah. Nah, ini kemarin tuh kan yang flu di rumah itu pertama anakku. Anak aku, terus dia rajin diolesin sama si On Guard plus frankincense. Betul. Rutin dia ya. 2 hari dia sembuh dong gitu ya. Iya, Ah, dua anakku hari juga. dia sembuh, terus tertularlah kepada emak dan bapaknya. Emak dan bapaknya yang tepar gitu ya. Kalau anak tepar biasanya kita menyusul. Nah, yang paling dikhawatirkan tuh pasti anak dulu gitu kan ya. Jadi perhatiannya tuh ke anak gitu ya. Karena usia rawan ya, balik 6 tahun kayak gitu. Iya, Itu kan kalau sakit kita khawatirkan tuh lama gitu ya. benar dok. Anakku kalau batuk pilek itu kan lama, biasanya sampai seminggu dan sampai apa khawatir kitanya kan. Nah ternyata dengan bantuan Esensial itu tuh 2 hari 3 hari dia bagus gitu ya. Tuh pakai itu dan di diffuse malamnya gitu ya. Jadi harus combo gitu, dioles iya, telapak kaki ya untuk anak-anak, di ini juga di dada tuh peppermintnya sedikit aja ya, tetes eucalyptus on guard itu diecerinnya 20 tetes dengan carrier oilnya. Nah itu olesin punggung sama dada, itu cepat efektif. Betul. Dan kalau ada dana lagi itu teman-teman pakai Melisa. Cuma kan harganya wow gitu ya. Cuma Melisa itu keren banget sih. Jadi aku tuh pernah pilek, pernah pilek waktu mau pergi ke Kuala Lumpur ya dulu tuh ya. Nah itu sepanjang perjalanan naik travel, aku tuh pakai, kita udah bersin-bersin, udah meler gitu ya. Tetesin si Melisa pakai masker, itu tuh sampai rest area, flu-nya aku tuh udah hilang sih. Udah beres. Gitu itu kalau mau mantepnya lagi tuh Bisa ya. pamungkasnya tuh Melisa. Emang Gitu. kayaknya orang-orang tuh banyak yang bilang Melisa, cinnamon bark gitu kan. Cuman, Hmm. nah kalau buat teman-teman yang Pricing. barusan kenalan nih gitu sama minyak esensial ya gitu kan, Melisa dan cinnamon ini tuh sebenarnya apa gitu ya teman-teman. Ini tuh ekstrak tanaman. Nah mumpung on guard ini gitu. On guard ini saya lagi bicarakan soal ini dok, minyak esensial itu apa. Nah jadi ini tuh ekstrak bahan juga ya teman-teman. Jadi misalnya on guard ini dalamnya cengkeh gitu. Sebenarnya kan makanya kalau kita cium paling luar biasa tuh wanginya tuh cengkeh ya. Nah, terus udah gitu dia ada cinnamonnya, ada white orange-nya di dalamnya. Jadi ini tuh kalau saya dok, apa yang kulakukan ya? Kalau misalnya saya kan sering pergi naik kereta tuh. Nah, peristiwa paling mendebarkan itu waktu saya naik kereta tahun 2023 itu di belakang saya tuh kan waktu itu ada tuh COVID lagi merembak lagi ya. Kan sempat hilang, terus ada lagi. Nah, saya tuh barusan sembuh dari yang terakhir, Dok. Si COVID, COVID keempat yang saya alami gitu. Nah, jadi kan saya masih ngerasa, aduh masih sesak-sesaknya masih ada. Saya naik kereta, orang di belakang saya batuknya, Dok, sampai bener-bener kayak, wah banget lah. Nah, udah gitu saya mikir, kok dia bisa masuk ke dalam kereta ya? Nah, dia pun bangga. Dia bilang, kata dia, lucu ya, saya itu sebenarnya positif loh, kata dia. Jadi dia super, dia bangga banget dok, dia positif, tapi dia masih bisa masuk ke kereta dan dia batuk-batuk di belakang saya. Itu saya langsung on guard-nya, saya taruh di masker, kemudian ada saya minta teh panas dari ini ya, kan ada kan yang suka lewat-lewat di kereta itu ya, terus saya langsung masukkan ini 2 tetes dok.
2 tetes On Hmm. Guard, 1 tetes Frankin, terus saya minum. Tadinya pengen oregano juga, cuma kan aduh oregano kan sakit ya. Nah, Panas. saya panas. Nah, saya minum itu, sampai di ini, di hotel saya beli kapsul kosong, Dok. Saya masukkan frankincense 1 tetes, ini On Guard 1 tetes, oregano saya kasih 1 tetes, dan tea tree, Dok. Kemudian Hmm. saya minum Ya. setiap 2 jam. Karena saya udah ngerasa ini mulai sakit Hmm. gitu. Hmm. Tapi Hmm. berhasil dengan sukses, saya nggak kena Ya. lagi. Saya pikir dalam hati ya, jangan kelima, jangan, udah nggak kuat. Nah gitu, jadi luar biasa ya On Guard ini memang. Nah Hmm. ini Dok, kalau misalnya nih, orang kan suka ngerasa ampuh nggak sih gitu. Karena kan Hmm. mereka kadang-kadang ngerasa, aduh botolnya cuma segini, terus udah gitu Ya. dari tumbuhan juga gitu. Hmm. Sedang Hmm. pakai antibiotik setinggi-tinggi langit gitu, itu aja masih tepar gitu. Nah, bisa dijelaskan sedikit soal oregano gitu Dok sama On Guard, Hmm. kenapa sih lumayan membantu gitu? Ya. Jadi untuk membantu atau tidaknya ini tuh Mhm, tergantung respon tubuh betul. masing-masing ya. Mhm, Karena oke. respon tubuh kita tuh berbeda-beda. Mhm, Dan kenapa ini tuh poten, dia tuh sangat kuat ya. 70 kali lebih kuat dari herbal ya. mhm, Jadi kalau teman-teman pakai lemongrass misalnya tuh ya, itu 1 tetes aja mhm. em, itu tuh bisa untuk 1 liter airnya ya. Oh, Dan itu masih berasa gitu ya. aduh, Jadi saya teman-teman salah Dok. nggak perlu ngambil kilo gitu ya, Saya segini sereh dulu untuk sebatas. eh, Oke, itu kan itu kerasa salah. banget sih segitu tuh ya. Iya, pantesan saya pikir kenapa pahit. Oke. Buat filter sih. Nah, terus kalau aku pernah bikin rendang pakai lemongrass Mhm. itu pakai 1 tetes untuk 1/2 kilo daging. Dan hasilnya itu dagingnya, rendangnya itu Mhm. sereh banget gitu. Itu. Terusnya 1 tetes tuh buat sekilo gitu ya. Ah, jadi Dan karena poten. Mhm. ah, jadi teman-teman bisa tuh daripada nyari sereh bisa pakai lemongrass itu kalau buat pengen bikin rendang gitu ya, Mhm. ataupun bikin minuman lemongrass. Dan kalau misalnya mau peppermint tea itu satu Mhm. tetes bisa untuk 20 cangkir, Ci. Iya, betul itu. Jadi itu jangan Mhm. dilihat seuprit gitu 1 tetes, Iya. takutnya nggak mempan gitu ya. Mhm. Sebetulnya lebih bagus penggunaan Mhm. itu sedikit, tapi pemakaiannya lebih berulang, Ci, Tuh, itu. gitu. Jadi daripada langsung banyak, cuma sekali misalnya tuh. Nah itu Mhm. nggak akan efektif. Tuh. Essential oil itu lebih bagus sering, tapi dengan dosis yang kecil gitu. Kecil. Heeh. Ada yang Jadi, waktu itu apa ya? hmm, Pakai hmm, ini Dok, pakai peppermint. Jadi masa memang kan buat batuk kadang-kadang kita juga pakai peppermint ya. Nah, terus udah gitu dia bilang, aduh saya udah nggak mau lagi deh kata dia. Soalnya jadi nggak enak ya katanya pahit. Terus kata saya berapa? Ternyata 1 gelas gini dia pakai peppermintnya 3 tetes. Lumayan itu Dok. Rasa banget itu. hmm. Heeh, gitu. Ya, Jadi tetes aja banyak cukup. tetes. Nah, terus kalau oregano nih Dok, kalau kan banyak yang bilang ya mending makan antibiotik deh. Nah gitu. Terus kalau, nah saya bilangnya sebenarnya gitu, daripada mengarah ke antibiotik. Karena ini sih saya bukan menjelekkan antibiotik ya teman-teman ya. Hmm. Cuman karena saya itu adalah anak antibiotik dari kecil. Nah, dan menghasilkan apa ya, saya tuh sangat jadi ya ini Dok, orang lain kena COVID paling 1 kali 2 kali, kalau saya bisa sampai 4. Nah gitu, jadi karena bukan artinya semakin banyak antibiotik semakin sehat ya gitu, malah kadang-kadang saya merasa jauh lebih lemah gitu. Jadi kalau misalnya, tapi itu cuman testimoni pribadi. Nah kalau sejak saya mengenal oregano sebenarnya gitu, saya lebih senang karena memang itu oregano itu kan dia dari alam ya Dok, natural. Hmm. Dan memang saya baca-baca nih, tapi eh,
saya kan bukan dokter ya, jadi saya cuma baca-baca aja, saya lihat, oh ternyata memang dia itu termasuk salah satu antibiotik natural terbaik dari alam. Nah, kalau Hmm. dokter bagaimana? Ada tanggapan tentang itu? Jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya kita tuh ada demam dan lain sebagainya, itu kita gunakan bahan natural dulu ya. Ya Ya. seperti oregano, on guard gitu ya. Tea tree itu memang kan dari tumbuhan. Iya. Karena dia juga bisa punya antivirus, antibakteri gitu ya. Dan istilahnya tuh dia tuh bisa general ya, tidak memandang ini tuh oh ini virus flu, oh ini bakteri yang menyebabkan pneumonia gitu ya. Kalau si On Guard Oregano tea tree itu dia mau bakteri apapun dilibas gitu kan, tidak perlu jenis tertentu antibiotik gitu ya. Nah untuk di awal sih sebaiknya gitu ya kalau misalnya sakitnya cuma ya 3 hari, mendingan natural dulu gitu. Tapi kalau misalnya lewat 3 hari sampai 5 hari kondisi memberat, barulah pakai chemical gitu. Iya, jadi begitu ya, teman-teman. Nah, ini jadi sambil yang nonton juga ya, jadi kan bukan cuma nonton gitu. Nah, kali aja ada yang punya testimoni tentang On Guard, tentang Boleh. Titi gitu, terus tentang lemongrass gitu ya. Nah, silakan diketikkan nanti sama saya dibacakan dengan dokter. Jadi supaya kita Hmm. sama-sama berbagi ilmu gitu ya di superflu ini gitu kan. Nah, terus sama ini dok, ada yang bilang katanya kalau misalnya kita pakai minyak esensial nih kayak peppermint ya, itu kan kalau buat saya gitu, testimoni pribadi saya, kalau udah mampet banget pakai peppermint itu marah plong, Dok. Saya tuh Hmm, malah hmm, bisa hmm. nafas gitu ya. Hmm, Apalagi hmm, kalau hmm. pakai yang blend gitu, yang isi air, breathe itu lebih napas lagi. Nah, ada yang begitu pakai peppermint, katanya dia malah jadi meler banget tuh, Dok. Oh, Hmm, hmm. nah, jadi itu karena kondisi dia atau memang dia karena dia jadi takut ya, dia bilangnya, wah kok saya jadi meler ya, jadi seperti biasa langsung Hmm, hmm. menyalahkan Ya, peppermintnya. jadi Hmm. sebetulnya kan salurannya semakin terbuka gitu ya. Aha. Dan kalau meler itu berarti kan si cairannya lebih kebuang daripada dia apa kental, akan lebih Aha. susah lagi untuk ini ya. Ya. Mendingan sekalian dikeluarin tapi lebih cepat sembuh ya daripada istilahnya tuh dia kental malah masuk ke paru-paru gitu ya. Aha. Komplikasinya akan lain lagi kalau misalnya tuh dia sampai ke paru-paru gitu. Nah, gitu. Jadi itu juga lumayan ya, teman-teman ya. Jadi kita tahu bahwa essential oil itu pertama tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Terus udah gitu sebaiknya kecil-kecil dulu gitu. Apa sih Hmm. dosisnya? Jangan langsung sebanyak-banyak mungkin karena belum tentu oke. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ada sih yang dari alam gitu untuk membantu selain pengobatan dokter. Nah, ini ada ini testimoninya Pak Neo Sutrisno, silahkan Pak Dokter mau dibacakan? Ada itu? Enak katanya buat bumbu ya dalam sop ya atau Mhm. masakan gaya Italia cukup 1 tetes untuk 2 sampai 3 liter sop. Keren ya. Iya betul. Makasih Pak Neo Sutrisno ini Mhm. tipsnya. Nah, mantap Kita sekali coba itu. ya. Iya, Nah, bumbu Italia dok. ya kayak pizza kayak gitu ya. Iya. Nah, cuman memang Atau saya apa juga ya? pizza spaghetti saya pernah coba dok. Spaghetti ya. Enak. Mm. Pakai oregano tuh sangat enak banget. Nah, terus kalau misalnya nih dok, sekarang kan itu tentang minyak esensialnya ya, ada yang ditambahkan lagi nih nggak nih dok? Selain selain oregano kan ada ya frankincense gitu. Mm. Nah, ada yang bilang apakah boleh diminum minyak esensial itu, misalnya pakai Ah, teh dan sebagainya, sarannya gimana? ya. Ada beberapa yang istilahnya tuh edible ya. Hmm, Dan tentu saja kalau misalnya ini tuh edible juga harus istilahnya tuh grade-nya ya Ci ya harus diperhatikan. betul. Hmm, Grade-nya em, dia edible atau tidak, terus hmm, dia natural atau tidak. Jadi hmm. tidak semua essential oil itu bisa diminum ya. Ah, ada juga yang istilahnya itu hanya khusus untuk pemakaian luar gitu ya. Jadi teman-teman Hmm, juga harus istilahnya tuh konsultasikan hmm, ke istilahnya tuh
rekan-rekan yang udah lebih tahu mana yang bisa diminum, mana yang tidak, hanya untuk pemakaian Mhm. luar saja gitu ya. Betul. Jadi untuk beberapa oil yang istilah itu bisa diminum antara lain Mhm. kalau dia tuh bahannya berasal dari makanan makanan atau Mhm. tumbuhan yang bisa Eh, dimakan gitu lemon. ya. Jadi lemon gitu kan, Nah, lemongrass dari sereh gitu ya, nah, peppermint gitu. dari daun mint gitu kan, Ya. itu edible. Mhm. Betul. Terus on guard juga itu komposisinya juga bisa diminum ya, Ah, dari ya. cengkeh dan sebagainya Mhm. gitu ya. Oregano Betul. juga bisa. Mhm. Cuma cara minumnya nanti kan harus disesuaikan gitu. Betul. Kalau saya oregano airnya harus seliter, Ci, karena Oh, oh. masih panas gitu ya. Langsung dok, langsung filler asli. Kalau minum itu aduh, sakit. Sakit. Nah, jadi teman-teman kalau oil-oil yang diminum itu kan Mhm. efeknya lebih sistemik ya, Ci ya. Jadi Mhm. untuk ke seluruh tubuh gitu ya. Kalau Mhm. misalnya dihirup itu kan dia lebih bagusnya ke emosional. Jadi buat Mhm. kayak lavender dia untuk ke tidur gitu ya. Betul. Atau efek langsung ke hidung dan paru-paru misalnya tuh. Mhm. Tapi kalau dengan diminum itu efeknya ke seluruh tubuh, lebih Mhm. sistemik ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Gitu. Jadi dilihat-lihat dulu ya teman-teman. Tapi yang pasti sih harus yang memang lihat grade-nya teman-teman. Jadi kalau minyak Hmm. esensial itu bukan berarti lebih murah, lebih bagus ya. Karena seperti yang saya bilang kan minyak esensial itu ekstrak tumbuhan. Apabila tidak seluruhnya ekstrak tumbuhan dan ternyata dioleskan gitu ya dok, terus sudah gitu kita minum lah atau kita hirup saja gitu. Nah, kalau yang saya miliki ini gitu ya, yang mereknya doTERRA ini ya memang saya sangat ya saya sangat percaya sekali ya, dan memang sudah terbukti gitu dok, sudah ada semua ujinya. Nah saya gini, cium gini saya asma loh, ini oke buat saya. Tapi saya pernah ke Bali dok, dan Hmm, saya hmm, pernah cium lavender yang harganya 20.000, 20.000 hmm, mili, dan dia bilang ada perkebunannya kata dia. Terus kata saya, masa di mana? Kata dia di Jawa ada. Kata saya, masa di mana? Kata dia di daerah yang ya itulah ya, yang dingin-dingin lah. Nah, kata dia jadi itu hoax, itu harus beli dari yang luar negeri kata dia. Kita juga punya. Oke, kata saya cium. Nah, sebenarnya kalau perbedaannya ya, kalau sudah asma atau belum. Cium yang ini saya bisa sampai sejam pun saya nggak masalah, Dok. Cium yang itu, saya cuma semenit, Dok. Terus saya, malah saya harus ngeluarin yang saya. Terus dia bilang, loh kok bengek gitu ya? Terus kata saya dalam hati, kayaknya bukan lavender itu, gitu. Nah, jadi harus dilihat ya teman-teman gitu. Jangan cuman harga-harga saja karena sebenarnya gitu. Ini 250 tetes, 15 mili. Nah, seperti dokter bilang, cuman satu tetes saja kadang-kadang diperlukan. Berarti bisa 250 hari kalau teman-teman mau pakai ini setiap hari gitu. Jadi tidak mahal gitu ya, apalagi buat kesehatan. Nah, kembali lagi Dok, kalau misalnya nih apakah ada hubungan, kan kadang-kadang orang bilang ya kalau yang sudah manula. Nah, ini saya masih oke? Itunya? Masih Oke. jalan? Oke. Nah, sekarang saran dokter nih minyak esensialnya yang bisa kita pakai untuk membantu gitu ya. Pencegahan dulu deh. Kalau pencegahan untuk sekarang kita untuk seumur kita dulu ya. Dewasa muda, Hmm. Dok, 40-an. Nah, Nah, apa dulu nih kalau buat pencegahan kita ngapain aja gitu dengan minyak esensial ya, supaya gampang lah. Mhm. pertama kan istirahat gitu ya, Ci ya. Itu kita Mhm. lavender tuh wajib. Terus on guard itu oles di Mhm. telapak kaki tiap malam. Ya. Itu untuk support imun sistemnya kita ya. Ya. Kalau diminum belum belum inilah gitu ya. Hmm. Ya, Belum itu. waktunya begitu ya. Kalau untuk Mhm. pencegahan cukup oles aja. Tapi kalau teman-teman ini sering dingin cuacanya mau minum Mhm. on guard boleh gitu ya. Tapi Mhm. jangan lama-lama karena itu dia
antibakteri juga ya si On Guard itu. Mhm, Nah, kalau teman-teman terlalu sering minum atau jangka waktu minumnya tuh lama, misalnya tuh lebih dari 10 hari, itu tidak mhm, dianjurkan karena dia mhm. akan membunuh bakteri baiknya kita juga Iya gitu betul. ya. Mhm, Nah, jadi kalau dioles telapak kaki itu boleh. Terus teman-teman juga bisa bikin hand sanitizer ya Tia dari On iya Guard. betul. Mhm, Ah, anytime kita semprot tangan sebelum makan, sebelum aktivitas, ataupun setelah menyentuh apa ya benda yang ada di public area gitu ya, iya. Mhm, handle, terus kalau aku meja mungkin ya atau mhm, tempat ngetik dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa semprot gitu betul. ya pakai hand Mhm, sanitizer dari On Guard gitu ya. mhm. Terus di rumah malam kita bisa diffuse Nah, wah, mulai lagi misalnya nih. Nah, jadi saya, lavender, mhm. peppermint, tea tree itu boleh ya untuk Sorry dok, memperbaiki loading kualitas dari hand udara. sanitizer. Jadi nanti kita back lagi ya ke hand sanitizer Hmm, dengan dokter. Nah, dok, ya sudah ya, oke? oke, gimana? Ada nggak sih? Udah, Hmm. masih? Ah, bentar-bentar dok, soalnya tadi potong. Kalau di saya ya, sorry, saya nggak tahu kalau di yang lain. Cuma kalau di saya itu potong sampai si hand sanitizer. Ah, Ah, ah. hmm, Ya, kita juga bisa diffuse tiap malam sih hmm, atau pagi hmm, malam ya dengan hmm, tea tree gitu ya, peppermint, hmm. on guard juga. Fitri. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi kalau pencegahan itu sebenarnya kan bisa dengan yang tadi dokter bilang ya, jadi on guard, peppermint, tea tree gitu. Nah, pencegahan itu jauh lebih murah teman-teman daripada pengobatan. Nah, kemudian nanti saya ini ada testimoni dari ada pertanyaan testimoni ya dari Pak Dok dari Pak Neo nanti saya bacakan. Nah, sebelumnya nih Dok, kalau udah pencegahan buat para manula, kalau sudah terkena nih, bukan manula, dewasa muda Dok. Nah ya, nah kalau dewasa muda, kalau misalnya udah pencegahannya, pengobatannya bagaimana nih? Bukan pengobatan membantu mulai lagi nih, Ya, kalau untuk untuk membantu pengobatan. pengobatan sih Mhm, suportif ya Ci ya. Jadi itu teman-teman boleh minum terutama yang sifat antivirus dan antibakteri seperti tea tree, mhm, oregano, sebentar, dan on loading. guard. Ah, Nah, nah sekarang udah lumayan oke nih dok. Kalau pengobatan Ya, berarti menggunakan, maaf ya. 3 macam tuh Ci. Jadi Mhm, oregano, on guard, mhm, tea tree disatuin. mhm, Teman-teman bisa minum langsung di air mhm, 1 liter ataupun mhm, dimasukin ke kapsul. gitu. Oh, titri ya dok. Titri soalnya kadang-kadang ada yang bilang nggak boleh diminum. Boleh sebetulnya, Ci. Uh-uh. Jadi Oh, gitu. 3, Mhm, tea tree, on guard, mhm. sama oregano. Nah, Itu jadi yang boleh kalau ya. pengalaman aku ya, Mhm, untuk mhm. misalnya flu, batuk pilek, infeksi, itu pakai 3 macam itu. Nah, sebentar, loading lagi. Maafkan ya teman-teman, karena ini memang cuaca. Nah, pengalaman dokter bagaimana dok dari sampai pengalaman? Ya, jadi pengalaman aku untuk infeksi itu 3 macam tadi, Ci. Tea tree, oregano, on guard. Mhm. Ya, Titri, Itu oregano, boleh longgar, diminum. Oke, nah Ya, sekarang kita ini dulu ya, kita baca dulu. Ini ada testimoni dari Paneo atau pertanyaannya. Aku dengar dokter lain bilang minyak katsiri lemon bisa menolong hati kita melawan fatty liver kalau minum 1 tetes dalam 200 ml air minum pagi sebelum makan atau minum apa saja yang lain aman, kata dia. Nah, apakah bagaimana ya dok pendapatnya tentang lemon? Kayaknya lemon juga bagus ya kalau untuk superflu juga ya, selain itu. Mhm. ya. Di Mhm. sini amannya gimana ya, Ci ya? Aman Aha. untuk apa dan bagaimana mungkin bisa lebih dijelaskan? Oh iya. Aha. Tolong dijelaskan lagi Pak Neo, maksudnya aman itu apakah
pertanyaannya gitu, melawan fatty liver, minum 1 tetes dalam 200 ml air minum tuh apa aman atau tidak dengan lemon gitu atau gimana. Nah, tapi saya juga soal lemon nih dok, kalau buat super flu ya, salah satu Mhm. cara saya untuk melawan supaya ya saya tetap sehat gitu, selain olahraga, saya istirahat, saya juga minum lemon sih setiap pagi Ya, gitu, karena karena vitamin dia C kan ya. tinggi Mhm, antioksidan ya. mhm, Lebih ke flavonoidnya Ci ya. Jadi mhm, kalau kalau lemon itu sebetulnya itu kan dari kulit ya, tapi dia mhm, tuh lebih ke flavonoid. Dia bukan vitamin C, tapi flavonoid mhm. itu lebih kuat dari vitamin C Nah, gitu. tuh Jadi makanya. boleh Hmm, pagi, boleh sore. nah, Uh, nah itu bagus untuk detoksifikasi, termasuk untuk mhm. liver. Jadi Nah, ini makanya ngebantu untuk liver dan ginjal. Dan mhm, ini tuh aman diminum berbulan-bulan, harian, boleh mhm. gitu ya. Betul. Dia ngebantu untuk detoksifikasi di liver sama di ginjalnya kita pakai lemon Hmm, itu ya. Dan eh, itu aman tiap bulan tiap hari diminum. Seperti Pak Trito makan jeruk setiap hari juga no problem gitu ya. iya betul, paling lancar ya dok. Ya, jadi sebotol itu Mhm, diekstrak dari 70 lemon ya Ci ya. mhm. Nah, sebotol itu tuh. Dan dia tuh asiknya ya dok, dia itu nggak asam kalau buat saya. Ya, karena Karena bukan dari buah. Heeh. gitu. Jadi kalau Dia buat alkali. teman-teman yang ada masalah dengan GERD ya mungkin tapi saya tuh bermasalah dengan GERD ya dokter juga tahu ya dari dulu kan. Nah cuman kalau lemon ini bahkan saya dalam perut kosong pun saya bisa gitu. Cuman saya tidak menyarankan. Cuman kalau buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba gitu ya dan memang tidak ada masalah dengan GERD ini oke banget loh lemon ini. Saya suka dan selalu saya bawa kemana-mana gitu. Nah nah sekarang ada tambahan kah dok? Ini kan karena kita sudah hampir 1 jam ya gitu. Nah dan eh, sambil semoga minggu depan lebih lancar ininya. Nah supaya minggu depan kita bisa ngebahas yang lebih gitu kan. Minggu ini kita membahasnya minyak esensial. Nah mungkin minggu depan kita bisa membahas superflu dari segi ini kesukaan saya. Karena kalau saya tuh ini ya, jadi saya tuh sama minyak esensial oke, cuman memang salah satu yang membuat saya sangat apa ya, maksudnya bertahan dengan segala ini loh dok, segala virus, segala dan asma saya gitu. Ini tuh benar-benar berguna gitu kalau lifelong vitality. Nah, cuman kalau kita bahas kan udah bahas minyak esensialnya udah banyak ya, terus ini kayaknya pusing juga gitu. Nah, sebelum itu sekarang kan tadi pencegahan manula sudah yang dewasa muda ya dok. Kalau pencegahan nih buat anak-anak dan remaja dok, kalau pakai minyak esensial apa, terus kalau mereka sudah terkena membantu pengobatannya pakai apa sih sebaiknya Ya. gitu. Hampir Mhm, sama aja Ci, cuma mhm, mainnya di dosis ya. mhm, Kalau anak kan dilutnya lebih encer gitu ya. Jadi betul. seperti peppermint itu saya biasa pakai minimal 1 banding 10, 10 tetes gitu Mhm, ya. Jadi 1 tetes mhm, banding 10 tetes iya. carrier-nya gitu ya. Mhm, mhm, Jadi mhm. lebih main di dosisnya aja sih. Jadi Betul. si essential oil ini bisa dipakai di segala usia ya. Betul. Nanti tinggal main di pengencerannya aja. Dan Mhm, untuk anak-anak ini sangat membantu ya karena mereka mungkin belum mau untuk minum essential oil ya. mhm, Tidak mhm. bisa Iya. dengan dioles di telapak kaki, dada maupun di diffuser itu udah Mhm, sangat-sangat ngebantu banget gitu. betul. Ini tuh sangat membantu banget saya loh dok. Kan dokter tahu ya, kalau anak saya tuh kan dia memang ya dia kan alerginya juga tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya Hmm. ada superflu kayak gini, aduh apalagi umur segini dok, pulang sembuh. Minggu depan bawa lagi virus dari lu teman-temannya. Karena mereka itu nggak tahu ya, saling berbagi kayaknya. Luar biasa sih sharing is caringnya. Nah, jadi saya tuh selalu bikin yang seperti ini. Jadi kalau
kan ada yang botol langsung L'Oreal gini ya, Dok. Nah, jadi kayak Hmm. gini tuh, ini tuh sangat membantu loh. Saya masukkan oregano, saya masukkan On Guard. Nah, dan kalau anak saya, dia tidak suka bau oregano. Jadi, dia nggak Ya, suka, Dok. Dia pokoknya kalau anak-anak tuh dikasih nggak bisa oregano, dipaksa. iya, dia serasa pizza kata dia. Nah, jadi saya kasih peppermint, Dok, ke dalamnya supaya wangi kan. Nah, itu ya, teman-teman. Anak saya itu kayaknya dia pokok dari dulu ya kalau dokter tahu, dia itu kan anak antibiotik. Sama kayak saya. Jadi dari kecil itu antibiotik terus sampai satu saat dia antibiotiknya sudah sangat yang warnanya kalau kata dokter anak sudah Hmm. ini udah warna pink loh, udah nggak bisa lebih loh. Makanya saya cari suplemen pada waktu itu. Cuman pada saat tertentu suplemen daya tahan tubuh itu pun eh, karena saya sudah rasakan sendiri dok, saya berhenti dan saya ngerasanya kok ternyata tidak membantu ya gitu. Nah, hanya membantu saat saya minum saja. Nah, sejak itu saya mau beralih ke yang natural, yang minyak esensial. Sejak itu dok, dia tuh kalau sakit ya batuk pilek aja dok, kalau nggak demam. Nah, malam ini misalnya jam 7 malam nih sakit, paling satu malam deh dok. Satu malam saya olesin tiap 4 jam, apalagi pakai Aroma Touch, itu sangat keren. Mhm, ya, sama-sama Pak Neo. Nah, jadi kalau pakai Aroma Touch itu, aduh, cuman selesai Aroma Touch langsung udah sembuh. Kalau kalau anak saya ya, gitu. Jadi sangat membantu dalam pengobatan teman-teman untuk mengurangi kimia-kimia juga ya, gitu. Nah, terima kasih Dokter Asep. Dokter Asep ada yang mau ditambahkan lagi tentang superflu juga supaya teman-teman lebih nggak panik nih gitu sama semua berita yang ada. Ya, Mhm, ya. Jadi teman-teman jangan panik juga. Sebetulnya ini kan virus ya sama-sama aja dari flu juga gitu ya. mhm, Yang penting kita mempunyai daya tahan yang bagus dan dengan istilahnya tuh kita punya tambahan senjata essential mhm, oil ya. Itu bisa membantu untuk imun sistemnya kita, kemudian mhm, kita bisa istirahat lebih baik, kemudian mengurangi gejala-gejala flu-nya seperti hidung tersumbat, sesak, mhm, nyeri badan gitu ya. Nyeri badan kita mhm. pakai peppermint, lavender, ataupun Betul. kalau teman-teman tahu ada deep blue juga gitu ya. Nah, itu Hmm, bisa buat mengurangi nyeri ototnya gitu ya. Bahkan untuk kasus yang lebih berat, teman-teman ada beberapa essential oil yang istilahnya tuh edible, bisa diminum untuk mhm, khusus antivirus, antibakteri seperti tea tree, oregano maupun on guard. siap. Dan istilahnya tuh Mhm. teman-teman juga jangan istilahnya tuh, aduh aku punya essential oil, pokoknya mau sakit 3 hari, 5 hari, seminggu, mau pakai oil terus, itu juga tidak disarankan Jangan ya. juga. Jadi, jadi ini tuh bisa istilahnya tuh tetap terus berdampingan, bisa Mhm. dipakai dengan istilahnya tuh kombinasi dengan terapi yang dokter berikan gitu ya. Betul. Mhm. Betul sekali. Betul ya. Mhm. Nah, Jadi itu kalau bisa sih itu. yang utamanya Mhm. edukasi kita malam ini gitu, Ci. Betul, Dok. Nah, jadi rencananya ya, Dok, kita kan mau tiap hari Kamis atau hari Jumat ya. Halo, Ibu. Ibu, aduh, Ibu, maaf, ini sudah hampir tutup. Tapi ini nanti bakal saya save. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Terus kalau untuk mudahnya saya nanti masukkan lagi ke YouTube ya. Jadi bagian-bagian saya tadi Hmm. di depan halo-halo tidak terlihat. Nah gitu. Jadi segitu dulu. Terima kasih banget Dokter Asep sudah Ya, sangat sama-sama. membantu tentang Superflu. Nah, Mhm. teman-teman juga bisa nanti nonton ya karena akan saya save juga. Ya, terima kasih Dok. Yuk, bye-bye semuanya. Sama-sama. Ya, Makasih juga semua yang udah bergabung. ya sampai minggu depan ya. Yuk, dadah. Ya.